Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas doa Bapa Kami dengan tema orang Kristen bertobat berapa kali? Ada pendeta berkata orang Kristen hanya bertobat satu kali. Itu adalah saat pertama kali dia menerima Yesus. Itu sudah cukup. Sesudah itu tidak perlu lagi. Saya katakan tidak. Bertobat minta pengampunan dan keselamatan dari Tuhan hanya perlu satu kali seumur hidup kita. Tapi bertobat untuk minta Tuhan memberikan kesucian dan hidup terus-menerus bersandar pada Tuhan, itu perlu dilakukan setiap hari. Satu kali minta pengampunan untuk selama-lamanya. Itu adalah pengudusan status. Itu adalah mengenai posisi kita di hadapan Tuhan. Tetapi setelah pertobatan tersebut, setiap hari kita perlu terus bertobat dan hidup suci. Pertobatan untuk yang pertama kali itu adalah pertobatan yang paling dasar. Ini adalah pertobatan yang penting. Tetapi selanjutnya, kita juga perlu pertobatan setiap hari. Itulah sebab kenapa orang Kristen, walaupun sudah menjadi anggota tubuh Kristus, sudah menjadi bagian dari gereja, dan sudah melakukan pertobatan yang mendasar itu, Tuhan masih berkata sempat 4 kali, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Di mana Tuhan mengatakan itu? Ketika ia berkata kepada 4 gereja yang dicatat dalam Wahyu 2 dan 3. Dari 7 gereja yang disebutkan di situ, Tuhan berkata, Efesus, bertobatlah. Pergamus, bertobatlah. Sardis, bertobatlah. Dan Laodikia, bertobatlah. 4 kali Tuhan menuntut pertobatan dari orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah menjadi bagian dari gerejanya. Jadi pertobatan untuk menerima keselamatan itu hanya 1 kali. Pertobatan untuk memelihara kesucian perlu senantiasa dilakukan setiap hari. Pada saat engkau mendengar saya berkhotbah, tanpa kamu sadari, matamu terus berkedip. Ada orang dalam 1 menit berkedip 2 kali. Ada orang dalam 1 detik berkedip 2 kali. Karena matanya rusak. Mengapa mata harus berkedip? Apakah kamu tahu? Karena ada kotoran kecil-kecil yang masuk ke dalam matamu. Melalui pengedipan mata, keluarlah minyak pelumas terbaik, yang lebih baik dari minyak pelumas yang terdapat di dalam mobilmu. Itu tipis sekali, bersih sekali, dan bisa membersihkan dengan luar biasa. Pada waktu kulit mata kita berkedip 1 kali, itu sudah membersihkan lensa 1 kali. Ketika saudara membersihkan lensa, kamu menggosoknya, tetapi semakin digosok, semakin rusak. Cara Tuhan tidak begitu. Ia membuat mata kita berkedip, tutup, dan buka. Lalu di pinggirnya itu ada tempat yang mengeluarkan cairan yang jernih sekali, yang licin sekali, tipis sekali, bersih sekali, sangat transparan sekali untuk membersihkan mata ketika berkedip. Itu berapa kali? Setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tidak habis-habisnya berkedip
untuk membersihkan. Di sini saya beritahu kepadamu, kalau matamu rusak, engkau pergi ke dokter untuk mencuci, untuk mengobati matamu. Sekali cuci atau diobati, kamu harus bayar mahal sekali. Sesudah itu, kamu disuruh mengedip-ngedipkan matamu, dan itu tidak perlu bayar. Demikian waktu kita diselamatkan, kita minta Tuhan mengampuni kita. Sebelum kamu minta pengampunan, Tuhan sudah mengampuni kamu. Saya mau bertanya, apakah Paulus berdoa minta diselamatkan dulu, baru diselamatkan? Atau Tuhan sudah menetapkan untuk menyelamatkan sebelum dia berdoa minta diselamatkan? Apakah Tuhan menyelamatkan Paulus karena dia berdoa terus sehingga Tuhan mau mendengar dan mengabulkan doanya? Atau sebelum dia berdoa minta diselamatkan, Tuhan sudah menetapkan dia untuk diselamatkan sebelum dia berdoa memintanya, bukan? Jadi pertobatan yang pertama kali, pengampunan dosa yang pertama kali, itu bukanlah hasil doamu, bukan karena Tuhan dipaksa oleh permintaanmu, melainkan karena inisiatif Tuhan yang mau mengampuni dan menyucikan kamu. Jadi, kalau dosamu sudah diampuni oleh Tuhan, kalau kamu sudah mengalami keselamatan, maka kamu harus menjadi orang yang lebih dahulu mengampuni orang lain. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka kamu tidak berhak datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka kamu tidak layak lagi berdoa, ampunilah kami. Karena kamu tidak bisa mengucapkan, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau engkau tidak pernah mengampuni orang lain, kamu tidak boleh berdoa meminta Tuhan mengampuni dosamu lagi. Kalau hanya satu kali diselamatkan, dan setelah diselamatkan berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi, tetapi tidak ada pengampunan lagi, engkau pasti binasa. Tetapi kita tidak mungkin bisa luput dari dosa dan kesalahan. Kita tidak mungkin tidak berdosa lagi. Kita tidak mungkin bisa suci selama-lamanya. Kita sering bersalah kepada orang lain, dan orang lain juga sering bersalah kepada kita. Lalu engkau berdoa, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Lalu engkau mulai bertanya-tanya, benarkah ini ajaran Alkitab? Benar, karena di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, Tuhan juga tidak mengasihani dia. Demikian juga ada prinsip yang sama. Barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, jangan kira Tuhan mau mengampuni dosanya. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni, sedangkan dosa yang tidak diakui tidak akan diampuni. Ini menyangkut keselamatan. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Karena saya mengakui dosa saya. Mengapa saya mengakui dosa saya? Karena Roh Kudus menggerakkan saya. Dia yang memulai. Dia yang aktif. Dia mendorong saya untuk bertobat. Dia yang mendorong saya mengakui dosa sehingga dosa saya diampuni. Tetapi sesudah itu kamu juga harus jadi inisiator. Setelah Tuhan mengampuni engkau, engkau harus belajar untuk mempunyai hati yang lapang untuk bertoleransi dan mengampuni orang lain. Kalau engkau sudah diselamatkan, lalu tidak peduli orang lain, terus menuntut orang lain dan tidak mengampuni orang lain,
nanti Tuhan akan berkata, "Aku tidak mau memberi pengampunan lagi kepadamu." Jadi, setelah diselamatkan, kita harus mempunyai hidup baru dan belajar sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Saya mau mengampuni orang lain. Setelah engkau selalu mengampuni orang lain, barulah engkau berhak kembali berkata kepada Tuhan, "Ampunilah kesalahanku seperti aku sudah mengampuni dosa orang lain." Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang melaksanakan, meneladani, dan mengikuti segala contoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.